Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sesuai waktu saat membuka dan melihat link ini, beberapa itu bertanya pada saya, Romo, yang bener tuh gimana sih? Kan harinya 4, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kan 4, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu loh. 4 loh. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 nih, 4 yang tengkurapnya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 kok dihitung hari suci. Apa enggak keliru? Yang bener gimana? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Sahabat yang terkasih, ini kesempatan yang baik saya jelaskan ya, mengapa meskipun harinya dalam penanggalan kita itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tetapi kok disebut hari suci. Nah, ini keunikan-keunikan dalam tradisi gereja ya, khususnya gereja Katolik. Tradisi gereja Katolik jelas kita membangun iman kita ini atas dasar tradisi suci, kitab suci, dan ajaran suci atau disebut magisterium, teman-teman, sahabat yang terkasih. Magisterium, ajaran suci, bersumber dari mana? Dari kitab suci dan dari tradisi suci. Jadi ajaran sucinya tidak ngawur. Ada tradisi begini, kitab suci mengatakan ini, lalu tiga-tiganya ini disinergikan untuk memahami satu misteri iman kita, satu peristiwa iman kita, sehingga pemahaman itu menjadi utuh, ya, menyeluruh dari berbagai pilar yang kuat. Ya, sekurang-kurangnya 3, tradisi suci, kitab suci, dan magisterium, ajaran suci. Itu juga terkait dengan hari suci. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis putih, Jumat Agung, Sabtu sepi, Minggu Paskah. Lah 4. Lah kok dihitung Mana itu? Gak usah metenteng. Santai, tetap stay cool dan happy. Begini penjelasannya. Disebut hari suci, kita punya tradisi ini, sejarah ini sejak abad keempat. Ya, ingat bahwa Kristianitas itu mulai resmi ya, diterima dalam konteks sosial politik ya, pada waktu itu, pada tahun 313 teman-teman, itu Kristianitas mulai ada secara resmi, ya, resmi diakui sebagai agama, begitulah. Tapi kalau iman Kristiani sendiri itu sudah ada sejak ya, Yesus menetapkan, memilih para rasul, menetapkan Petrus sebagai pemimpin, pengajaran-pengajarannya itu menjadi dasar iman Kristianitas kita. Dan pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Kita baca di Kisah Para Rasul begitu pada tahun 42. Maka dari itu hari suci dibaca dalam konteks itu. Kamis, Jumat, Minggu. Yang dibaca bukan harinya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tetapi peristiwa iman. Hari Kamis putih, hari pertama hari suci. Mengenang perjamuan Tuhan yang sudah saya jelaskan. Kemudian hari kedua adalah Jumat Agung, mengenang sengsara dan wafat Kristus, juga pemakamannya. Lalu hari ketiga disebut dengan Paskah. Nah, Paskah ini rangkaiannya kan dimulai dari malam Paskah dan puncak hari raya Paskah, yaitu hari Minggu Paskah.
Meskipun kadang-kadang ini juga permenungan saya, kadang-kadang kita ini, wah kan sudah misa malam Paskah Romo meriah, jadi minggu Paskahnya nggak usah ke gereja. Pas puncak hari rayanya malah tidak ke gereja. Malam Paskah yang merupakan vigili Paskah penuh, tapi begitu minggu Paskah pagi, ya anak-anak, bukan untuk anak-anak, enggak. Minggu Paskah pagi itu puncak kemenangan kita. Kalau di Vatikan ya malah yang dirayakan tidak malam Paskah, tidak minggu Paskah, ya satu perayaan Paskah. Itu. Dalam arti bukan harinya, memang bersumber pada hari-hari keselamatan, hari suci, hari pertama Kemis Putih mengenang perjamuan Tuhan, dan seluruh detailnya yang sudah saya jelaskan ya, dalam makna hari Kamis Putih. Kemudian hari kedua adalah Jumat Agung, mengenang sengsara dan wafat Tuhan. Dan yang ketiga, hari Paskah. Jadi Kamis sore itu sudah hari pertama, masuk Jumatnya. Jumat sore sudah hari kedua, masuk Sabtu diikut. Sabtu sore sudah hari ketiga, termasuk minggunya. Nyambungnya di situ. Ini bukan untuk adik gadok ya. Ini memang interpretasi hermeneutis, budaya dan iman ya. Dan itu ditopang oleh sejarah kita. Ya, sejarah liturgi kita juga begitu. Kita diajak untuk menyatakan hari suci itu memang isinya 3 ya, Kemis Putih, Jumat Agung, dan malam Paskah. Jadi jelas ya, sahabat yang terkasih, dimanapun berada, nggak usah bingung lagi. Kalau bingung nanti dilihat lagi ini penjelasan di YouTube ini, atau kalau memang bermanfaat ya bagikan pada teman-teman lain supaya juga semakin banyak yang bisa mendengar, mengerti, dan kemudian tidak bingung. Hari suci disebut juga Triduum, ya 3 hari. Kemis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Paskahnya itu ya malam Paskah dan juga Minggu Paskah, Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi ya, integrated tadi saya katakan begitu dalam renungan sebelumnya, sebagai satu kesatuan. Karena 3 misteri yang dirayakan, yang dikenang. Hari suci, 3 misteri. Perjamuan kudus, Kamis Putih, dengan segala detail dan adegan-adegan yang menyertainya. Jumat Agung mengenang wafat Kristus, dan itu hari yang wajib untuk puasa sampai Sabtu. Ya, Sabtu Suci itu masih puasa, belum selesai. Selesainya Minggu Paskah itu selesai. Akhir Prapaskah kita adalah Sabtu Suci, bukan Kemis, bukan Jumat, tapi Sabtu. Kalau mau dihitung persis 40 hari, Rebu Abu sampai Sabtu Suci. Gitu ya, sahabat yang terkasih. Semoga bermanfaat, tetap sehat, selamat memasuki hari suci dengan penuh syukur, dengan pemahaman yang jelas, dan semangat yang tetap menyala, tetap bahagia. Ibu Maria mendoakan dan merestui kita. Bapak Yosef menjaga dan melindungi kita. Kita saling mendoakan menjadi orang-orang yang tetap bahagia dalam Tuhan. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam